Bab 181, Gadget dan Sihir. Diunggah oleh Baca Suara. Saya tidak tahu apa yang harus saya harapkan dari rekan sparring saya. Permintaan saya sudah cukup menit terakhir sehingga di suatu tempat di belakang kepala saya hanya membayangkan tentara di dalam kastil hadir. Ada beberapa conjurers dan augmenter di sini yang ditugaskan sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga penghuninya tetap aman. Saya perhatikan sejak awal bahwa banyak dari mereka cukup mampu sehingga meminta beberapa mitra pelatihan dari salah satu dari mereka tampak masuk akal. Apa yang tidak saya harapkan adalah kehadiran berat dari 3 orang tua, jelas kuat, di dalam tempat latihan bersama Katin dan seorang Firion yang tampak sombong. Ah, kamu di sini. Firion melonjak berdiri, mengambil kotak itu dari tanganku dan meletakkannya di tanah sebelum membimbingku ke arah kelompok itu. Aku ingin kamu bertemu semua orang. Aku menoleh ke belakang dari bahuku untuk melihat Emily melambaikan tanganku seperti seorang ibu yang mengirim putranya ke medan perang. Aku tahu kalian berdua sudah berkenalan, kata Firion, memberi isyarat kepada Katin. Tapi demi formalitas, ini adalah putri Katin dari rumah kerajaan Glider dan Wali, Hester Flamesworth. Wanita tua dengan rambut abu-abu itu menarik kembali dengan kuat ke sanggul, mencelupkan kepalanya ke dalam sapaan resmi. Flamesworth, aku berseru, terkejut. Ah, jadi kamu kenal dengan keluargaku, kata wanita itu, sedikit bangga pada suaranya. Iya, sebenarnya cukup akrab, jawab saya. Nama keluarga itu menarik perhatianku, tetapi aku mengabaikan semua pertanyaan yang muncul di pikiranku dan fokus pada sang putri. Kejutan yang menyenangkan melihatmu, Katin, tetapi apa yang kamu lakukan di sini? Saya bertanya. Putri Katin adalah tukang sulap afinitas es yang sempurna sekarang di panggung inti kuning-kuning, jawab Hester. Saya telah diminta oleh Komandan Firion untuk membantu Anda, Jenderal Arthur, dengan pelatihan Anda, tetapi pekerjaan utama saya adalah menjaga sang putri aman setiap saat. Dengan berada di sini bersama, kita pada dasarnya mencapai 2 tujuan sekaligus. Petik 2. Aku balas menatap Katin, yang mengangguk setuju. Tidak banyak yang bisa dilakukan selain pelatihan sesekali dengan Master Farai, jadi aku di sini untuk membantu. Sang putri dan seorang ksatria. Pasangan klasik, kurcaci kasar yang duduk di pilar batu yang terangkat itu menyeringai. Dia menggaruk hidung bundarnya yang besar yang mengarah ke semak putih tebal menutupi bagian bawah wajahnya. Dia tinggi dibandingkan dengan kebanyakan kurcaci yang pernah kulihat, tapi itu mungkin karena ilusi yang disebabkan oleh tempat duduknya yang tinggi. Satu hal yang pasti, bahwa tubuhnya terlihat sepenuhnya terdiri dari otot. Dengan umbi tebal dari daging yang mengeras menutupi lengan dan tubuhnya, aku mengernyit ketika dia mencengkeram tanganku dengan yang besar kapalnya. Senang bertemu denganmu, Jenderal Muda. Nama saya Bu Hendemok Lonuit, tetapi kebanyakan memanggil saya Bun, katanya, cengkeramannya tak henti-hentinya. Entah itu untuk mengukur saya atau untuk menegaskan dominasinya atas tombak muda, mungkin sombong, saya tidak tahu, tapi saya membalas salamnya dengan cengkeraman saya sendiri. Asimilasi yang saya lalui sebagai seorang anak setelah mewarisi naga Will Sylvia berarti tubuh saya lebih kuat daripada yang terlihat. Bahwa, dengan fakta bahwa aku praktis menjalani seluruh hidup ini dengan pedang di tanganku berarti bahwa aku bisa memegang diriku sendiri bahkan terhadap bola otot berjanggut ini. Seringai terkecil pecah di sudut bibirnya dan dia melepaskannya. Tidak buruk, tidak buruk. Hati-hati, Bun. Anak itu tidak menjadi tombak hanya dengan wajah yang cantik, goda Firion. Arthur, makhluk berotot ini telah menjadi teman dekat saya selama beberapa tahun. Dia mungkin terlihat seperti ini tapi dia jenius dalam hal sihir afinitas bumi. Saya jamin Anda akan belajar banyak. Petik 2. Apa yang salah dengan penampilanku? Bentak Bun. Aku akan membuatmu tahu bahwa aku masih cukup lelaki wanita di rumah. Tidak ada yang mengatakan ada yang salah dengan mereka, Firion menepis. Sekarang, berhenti menjadi sensitif. Saya mempelajari 2 pertengkaran, memegang lidah saya dari semua pertanyaan yang saya miliki. Hanya dengan aura perak tebal yang dipancarkannya, yang hampir terlihat oleh mata telanjang, dia jelas merupakan individu yang kuat. Jika dia begitu dekat dengan Firion, aku tidak mengerti mengapa dia tidak dipilih untuk menjadi perwakilan kurcaci daripada Rahdeas. Karena peristiwa baru-baru ini, jelas bahwa Firion telah memperkenalkan Bun sebagai teman untuk mengurangi kecurigaan awal saya padanya, tetapi hanya fakta bahwa dia adalah seorang kurcaci yang belum pernah saya lihat sebelumnya membuat saya unggul. Kurasa itu membuatku rasis. Aku menahan tawa. Ras di dunia ini jauh lebih halus daripada kembali di dunia lama saya, tetapi saya tidak pernah menganggap diri saya diskriminatif berdasarkan penampilan luar atau lokasi kelahiran. Namun, menyaksikan faksi kurcaci yang cukup besar bekerja sama dengan musuh-musuh kita serta dikhianati secara pribadi oleh kurcaci yang kuat benar-benar membuatku berpikiran sehat. Perhatian saya tiba-tiba beralih ke satu-satunya orang yang saya kenal dengan suara menguap yang keras dan masam. Seolah menguap adalah isyarat untuk diperkenalkan, Firion berbicara. Arthur, ini Camus Slaridon. Dia adalah... Bocah itu tidak perlu tahu lebih dari namaku. Saya di sini untuk berdebat dengannya. Informasi apapun di luar itu tidak relevan, Camus memotongnya. Saya terkejut melihat Firion diberitahu. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin seluruh militer benua ini. Sekali lagi,
Aku menahan lidahku setelah melihat ekspresi Virion yang tidak terganggu, tetapi membuat catatan mental untuk bertanya kepada komandan yang sebenarnya adalah Camus. Dengan asumsi Penatua misterius tidak akan menyukai salam yang berlebihan, saya hanya mencelupkan kepala saya dan memperkenalkan diri sebelum melihat lebih dekat padanya. Rambut pirang keperakan panjang jatuh ke bahunya dalam kunci acak-acakan, menutupi dahi dan matanya. Telinganya yang panjang dan runcing menjulur keluar dari sisi kepalanya, menandakan ia keturunan elf. Tidak seperti kebanyakan elf yang saya temui, dia tidak memedulikan penampilan luarnya dan, dari bau yang keluar dari pakaian dan tubuhnya, kebersihan. Baik, Virion memecah kesunyian. Aku yakin kalian semua akan berkenalan dengan baik beberapa minggu ke depan jadi, sementara aku ingin tinggal dan menonton, aku senang menghabiskan waktuku melihat-lihat tumpukan dokumen. Dengan napas lelah, komandan kami meninggalkan ruang pelatihan, bahunya sedikit lebih merosot daripada sebelumnya. Kepergian Virion membuat kami hening sejenak, yang saya gunakan untuk mengamati ruang pelatihan. Tempat itu bukanlah sesuatu yang mewah, hanya sebuah lapangan tanah besar yang panjangnya kurang dari 50 meter dan lebarnya tidak lebih dari 30 meter yang dikelilingi oleh dinding dan langit-langit dari logam yang diperkuat mana. Ada kolam kecil di sudut paling kiri ruangan, tapi selain pintu di dinding yang berlawanan, itu hanya ruang besar untuk berlatih. Melihat Emily yang dengan antusias melambaikan tangannya pada kami mendapat perhatian saya. Saya selesai mengatur untuk sebagian besar. Ada banyak yang ingin saya kunjungi sebelum Anda memulai pelatihan, katanya, menyeka keringat di dahinya. Melihat ke bawah pada peralatan yang muncul dari kotak kayu raksasa yang saya bawa ke dalam, saya terkejut melihat betapa familiarnya benda itu. Itu adalah panel logam dengan panjang rentang lenganku dipenuhi dengan pengukur dan kenop. Itu menyerupai semacam pusat kontrol kuno di sebuah kapal dari dunia saya sebelumnya dengan pengecualian kristal di kedua sisi itu. Satu besar dan jernih sementara kristal kecil lainnya berwarna biru. Panel itu memiliki sekelompok kabel yang mengarah ke dinding ruang pelatihan, lebih khusus disk besar yang melekat pada dinding. Saya tidak terlalu memperhatikan ketika saya melihat sebelumnya tetapi disk logam tampaknya tidak menjadi bagian dari desain. Mereka tampak tertanam di dinding dan ditempatkan secara merata. Panel yang dibelai Emily dengan hati-hati tampak seperti bentuk kuno dari teknologi dari dunia saya sebelumnya. Ah, satu hal lagi, seru Emily, praktis menyelam terlebih dahulu ke dalam kotak. Dia menarik keluar sesuatu yang tampak seperti baju besi kulit tetapi dengan kabel yang sama yang menghubungkan bagian-bagian yang berbeda menjadi satu. Tertanam di tengah bagian bawah dari apa yang tampak sebagai penutup dada set adalah kristal biru yang sama yang ada di ujung kanan panel logam. Emily mengangkat baju kulit di lengannya dan berjalan ke arahku. Nona Emeria, jika Anda tidak keberatan membantu saya menempatkan ini pada Jenderal Arthur. Tentu saja, Alanis mengangguk, dan aku mendapati diriku mengenakan pakaian yang terlihat agak konyol. Baju besi, itu lebih mirip penerima sensor daripada pakaian pelindung. Saya akan dipaksa untuk mengenakan sarung tangan, penutup dada, band lengan dan kaki, dan sepatu sepanjang pelatihan. Sempurna, kau terlihat hebat, Emily berkata dengan menyetujui, menyesuaikan tutup dada saya sehingga kristal biru yang tertanam di sana akan langsung berada di atas tulang dada saya, area tempat inti mana saya berada. Terima kasih, jawab saya malu-malu, sama sekali tidak yakin. Armor itu terlihat tebal tapi cukup lembut dan fleksibel di mana aku tidak terlalu khawatir tentang hal itu menghambat gerakanku. Iklan. Katin dan ketiga tetua menyaksikan dalam diam, terpesona oleh pemandangan peralatan yang tidak biasa ini, sampai Bun akhirnya angkat bicara. Jadi, apa gunanya semua mainan ini? Emily menggeser kacamatanya dan berbicara. Aku tidak ingin merusak apapun, tapi kurasa sedikit kepala adalah adil. Jenderal Arthur adalah sebuah anomali di benua kita, menjadi satu-satunya penyihir unsur kuadra elemental yang diketahui dan sebagainya. Jadi, sementara dia unggul dalam sebagian besar aspek manipulasi mana, menjadi perhatian saya bahwa dia mulai dataran tinggi dalam penggunaan sihir unsur. Petik 2. Bagaimana dengan latihannya dengan para Asura? Katin bertanya. Itu terutama pelatihan teknis untuk pertempuran jarak dekat yang diperluas, jawabku. Sementara aku mengambil beberapa teknik, Emily benar karena aku sangat mengandalkan es dan sihir kilat akhir-akhir ini. Saya berharap bahwa dengan berlatih bersama kalian semua, pada akhirnya saya akan dapat memanfaatkan semua elemen yang saya dapat kendalikan dengan lebih baik. Petik 2. Aku mengerti, aku mengerti. Bun iseng membelai janggutnya sebelum menggigil. Ya, bahkan memikirkan untuk menggunakan satu elemen lain membuatku pusing. Menjadi elemen kuadra di atas karena bisa menggunakan es dan kilat. Petik 2. Kapasitas mental Jenderal Arthur tidak sebatas milikmu, jadi aku yakin dia akan belajar, Hester menimpali, seringai terukir di wajahnya yang keriput. Bun mencambuk kepalanya. Apa yang kamu katakan, Nenek? Kapasitas mental saya sepenuhnya tidak terbatas. Petik 2. Penyihir api menggelengkan kepalanya, mendesah. Sekarang, Emily membawa panel logam dan dengan lembut meletakkannya di tanah di dekat kami. Alih-alih berdebat, aku akan menghargai jika kalian berempat menempatkan tanganmu Herel dan memasukkan beberapa mapmu ke dalam kristal jernih untuk menyalakan perangkat. Dia menunjuk ke ujung kiri panel logam. Hester dan Bun saling memandang, secara mental mencoba memutuskan yang mana dari mereka yang akan lebih dulu, ketika Camus melangkah dan meletakkan telapak tangannya di atas kristal jernih.
Seperti ini, kan? Tiba-tiba angin puyuh besar merobek tubuhnya dan berputar-putar di sekelilingnya untuk melindungi. Emily menjerit kaget sebelum jatuh ke punggungnya dari kekuatan tiba-tiba. Kami semua mampu menguatkan diri dan menyaksikan angin kencang mengembun ke tangan di atas kristal. Permata yang dulu jernih menyala dalam warna abu-abu tepat sebelum seluruh panel berputar. Pengukur bergoyang tidak menentu sebelum menetap di tempatnya. Pamer, Gerutu Bun. Saya telah begitu fokus pada panel sehingga ketika ruangan tiba-tiba berdengung dari segala arah, saya secara naluriah mengangkat lapisan mana di sekitar tubuh saya. Itu hanya alat yang menyala. Emily cepat terhibur. Dari cara penyihir lain yang hadir semuanya bersikap defensif, sepertinya mereka sama terkejutnya seperti aku. Aku akan pergi berikutnya, kata Hester, melangkah maju dengan tenang. Setelah meletakkan tangannya di atas kristal, dia menggumamkan satu kata. Membakar. Sebuah nyala api berkobar keluar dari tubuhnya, membuat jubah merahnya tampak benar-benar terbuat dari api. Tanah di sekelilingnya menjadi hangus, tetapi yang membuat saya takjub adalah ketika salah satu sulur api menyerang saya, tidak ada panas. Apa yang tampak seperti tampilan kekuatan yang kurang ajar ternyata merupakan demonstrasi dari kontrolnya terhadap elemennya. Panel logam berputar sekali lagi, kali ini agak kurang begitu. Juga, itu mungkin hanya imajinasiku, tapi aku bersumpah aku mendengar Hester mengklik lidahnya. Giliran saya, Bun menyatakan, melenturkan jari-jarinya sebelum meletakkannya dengan hati-hati di atas kristal yang telah kembali ke keadaan transparan. Terdengar hening sesaat sebelum tanah di bawah kami mulai bergetar. Kerikil dan batu lepas mulai melayang-layang di tanah ketika aura topas yang cemerlang mengelilingi kurcaci berjanggut. Sesepuh, saya suka antusiasme dan semuanya. Tapi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah kontes. Emily bergumam lemah, suaranya tidak stabil dari tanah yang bergetar. Untuk pria sejati, semuanya adalah kontes, Bun menyeringai jahat sebelum menghembuskan napas tajam. Segera, bumi pecah, menyebar dari kakinya sementara aura kuning berkumpul di tangannya. Panel itu bergetar dan mengeluarkan bunyi yang biasa sebelum kristal menghisap dan memindahkan mana yang telah disediakan Bun. Kurcaci berotot itu mendengus puas dan melangkah pergi. Emily segera memeriksa peralatannya untuk melihat apakah ada orang tua yang merusaknya. Putri Katin, panggilnya. Jika kamu mau, saya pikir sedikit lagi akan cukup. Petik 2. Sang putri mengangguk, menyelipkan seuntai rambut hitam di belakang telinganya sebelum mengirimkan gelombang mana juga. Hanya dengan ekspresi tegang di wajah Katin, aku tahu betul bahwa dia tidak punya niat untuk mundur dari tantangan yang tak terkatakan di antara para penatua. Temperatur turun ke tingkat yang nyata ketika kabut es berputar di sekitar sang putri. Beberapa batu di dekatnya sudah mulai membeku ketika es mulai terbentuk menjadi sesuatu yang terlihat seperti ular tembus cahaya. Ular es merayap di udara di sekelilingnya sebelum melingkar di lengannya dan menghilang ke dalam kristal yang ditekuknya dengan telapak tangannya. Peralatan Emily berdengung penuh semangat sementara kristal bening mulai berputar-putar dalam beraneka warna. Pengrajin mulai memutar beberapa tombol dan membalik beberapa tombol sebelum memutar kristal yang sekarang berwarna-warni sampai klik yang keras terjadi. Aku akan menyalakannya sekarang, Emily mengumumkan, keinginannya tidak tertutup. Dia menekan kristal itu sampai sepenuhnya di dalam panel dan aku hampir bisa melihat mana yang bergerak dari perangkat melalui kabel tebal dan ke batang di dinding. Semua orang menyaksikan helai mana yang berwarna-warni mulai menembak dari satu batang ke batang yang lain, menyebar secara eksponensial hingga helai itu menghubungkan batang logam satu sama lain dalam pola sarang lebah. Apa-apaan ini? Bun menghela nafas, lehernya terjulur saat dia menatap dinding dan langit-langit ruangan. Lantai memiliki sensor yang sama terkubur, tambah Emily bangga. Sekarang, sebelum saya membahas apa semua ini, Jenderal Arthur, saya percaya Nona Emeria memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan. Saya menoleh ke petugas pelatihan saya, Alanis. Dia berjalan ke saya setelah meletakkan clipboard yang dipegangnya. Tidak akan lama, Jenderal Arthur. Tolong beri saya tangan Anda. Petik 2. Karena penasaran, saya melepas sarung tangan, membiarkannya menjuntai di kawat yang melekat padanya. Alanis dengan lembut melingkarkan kedua tanganku di tanganku dan mulai mengucapkan mantra dengan mata tertutup. Begitu dia selesai, mata Alanis terbuka. Matanya pasti merah muda dan biru, namun ketika dia menatapku sekali lagi, matanya berubah menjadi perak berkilauan. Aura zamrud yang samar berdenyut di sekitarnya dan mulai menyebar ke saya juga. Tolong, berdiri diam sejenak, Jenderal Arthur, katanya, suaranya seakan bergema. Mata perak Alanis melesat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, mengamatiku dengan dalam sampai aura hijaunya memudar dan mata peraknya kembali ke warna normal. Pemindaian selesai, Alanis mengumumkan sebelum berjalan kembali dan menulis dengan marah. Apa itu tadi? Saya bertanya. Tangan yang dipegang elf itu tergelitik. Alanis mendongak dari papan klipnya dan membuka mulut untuk berbicara ketika Emily dengan cepat menutup mulutnya. Hehe, kami akan menceritakan semuanya padamu nanti. Untuk saat ini, mengapa kita tidak mulai dengan pelatihan? Petik 2. Wanita itu telah berbicara. Bun setuju, mengayunkan tangannya. Tungkai-tungkaiku mulai mengapur karena diam begitu lama. Hester memutar matanya. Aku sulit berpikir itu mungkin, tapi aku setuju dengan kata itu.
Putri Katin telah bercerita banyak tentang Anda, Jenderal Arthur, dan saya cukup ingin tahu apakah Anda memenuhi standar yang sangat tinggi darinya. Petik 2. Tidak seperti itu, Katin dengan cepat mendorong Wali pergi. Sambil tersenyum, aku mengikutinya dan ketiga tetua ke tengah ruangan. Kami menjauhkan diri sekitar 1,5 meter dari satu sama lain dan saya dikelilingi di semua sisi. Sang putri memposisikan dirinya dekat dengan kolam di sudut belakang dengan Bun di sebelah kirinya dan Camus yang diam di sebelah kanannya. Pikiran saya berpacu ketika saya mencoba memutuskan yang mana saya harus mulai dengan punggung saya. Adrenalin menjalari tubuhku, menyatu dengan mana yang mengalir melalui anggota tubuhku. Perasaan akrab mulut kering dan keringat dingin menggulung pipiku mengatakan semua yang saya butuhkan tentang situasi saya saat ini. Tekanan yang diberikan oleh mereka berempat membuat bulu kuduku merinding, tetapi senyumku semakin lebar. Aku menjilat bibirku dan menurunkan diriku ke posisi bertahan. Mari kita mulai.